Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maman Suryaman. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saya merupakan guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Muhammadiyah 25 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran lapangan yang kedua dengan materi menyusun resensi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, semuanya bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, semuanya sebelum kita memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak sekalian, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ayo. Ada Al-Humaira, Muhammad Zikral, Muhammad Lutfidinan, dan Muhammad Nafas. Kalau boleh tahu kenapa tidak hadir, ayo? Akif. Oke, anak sekalian, mudah-mudahan yang disebutkan Ayu tadi Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali sehingga mampu belajar seperti biasa dengan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, anak sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bersiap? Saya Pak. Oke, dia. Tepuk tangan buat dia. Silakan duduk kembali. Anu sekalian, di dalam lirik Indonesia Raya ada kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa,
dan sebagai aset bangsa. Maka mari kita bangun jiwa kita, mari kita bangun raga kita. Bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat di mata bangsa-bangsa yang lainnya. Baik kawan sekalian, pada pertemuan selanjutnya kita membahas apa? Pengertian, kemudian tujuan, dan terakhir apa? Manfaat resensi serta jenis-jenis resensi. Itulah pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih pengertian resensi? Siapa? Oke, dia. Apa pengertian resensi dia? Resensi adalah mengulas atau menilai kelebihan atau kekurangan isi buku. Oke, tepat sekali. Ya, tepuk tangan buat dia. Selanjutnya, siapa lagi yang tahu tentang pengertian resensi? Saya, Pak. Oke. Menurut saya, resensi merupakan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dan kekurangan buku. Tepuk tangan buat Nada. Anak sekalian, benar tidak apa yang disampaikan dia dan Nada? Benar. Benar. Kenapa benar? Fikri. Karena resensi mengulas dan membahas isi buku dari kelebihan dan kekurangan secara singkat. Tepat sekali. Tepuk tangan buat ketiga teman kita. Jadi, alhamdulillah, ternyata semuanya sudah paham tentang pengertian resensi. Bahwa resensi adalah penilaian kekurangan, kelebihan tentang isi buku. Sehingga nanti isi buku kita kemudian kita resensi, kemudian kita mampu merekomendasikan kepada orang lain bahwa buku ini layak dibaca untuk kita. Oke sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis isi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Jadi nanti kalian akan menganalisis isi sebuah resensi. LKPD-nya nanti Bapak berikan. Yang kedua, setelah kalian menganalisis, nanti kalian akan menyusun sebuah resensi. Setelah kalian nanti menyusun resensi, baru deh kita akan mempresentasikan kelompok mana yang akan presentasi di depan. Dan jangan lupa, agar pembelajaran lebih aktif, setelah nanti kelompok presentasi, kalian harus aktif bertanya. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak sekalian, tujuannya adalah yang pertama, coba Bapak minta tolong dibacakan oleh Safwan. Tujuan pembelajaran 1. Menyusun sebuah resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya dengan baik. 2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi resensi hasil kerja dalam diskusi dengan baik. Oke, tepuk tangan buat Safwan. Selanjutnya adalah manfaat resensi. Hasbi, apa sih manfaat resensi? Mungkin bisa baca oleh Hasbi? Ya, manfaat resensi bahan pertimbangan pembaca mengenai suatu buku, bisa mendapatkan uang atau imbalan, mendapat sarana promosi buku, dan pengembangan kreativitas kita. Oke, tepuk tangan buat Hasbi. Jadi anak sekalian, ketika kalian nanti mahir meresensi, bisa mendapatkan uang atau imbalan. Di media cetak, kalau ada yang namanya kolom tentang resensi buku. Nah, mudah-mudahan setelah nanti kita belajar bagaimana meresensi dengan mudah, kemudian kita membuat resensi, bisa mendapatkan income. Tapi tidak hanya itu anak sekalian, bahwa dunia ini bisa terbuka kalau kalian rajin membaca. Ya, ingat, rajin membaca. Jadilah kutu buku. Ketika orang rajin membaca, maka akan timbul yang namanya kreativitas. Jelajahi dunia dengan membaca buku. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak lupanya. Tapi ketika kita tidak pernah membaca, maka tidak akan pernah menjadi manusia pelupa. Ada yang tahu maksudnya? Apa sih maknanya? Karena kalau orang yang sering baca, dia mempunyai banyak hal yang bisa dilupakan. Tapi kalau orang sudah pernah baca, dia gak punya apapun yang bisa dilupakan, karena dia gak pernah baca. Oke, keren sekali. Tepuk tangan buat Asri. Asri lagi bertanya,
maka Bapak berikan sesuatu. Ya, itulah hebatnya jika kalian rajin bertanya atau rajin berargumen. Ya, akan ada pretest yang Bapak berikan melalui grup kelas. Ya, kira-kira siapa yang mampu mengerjakan pretest, dan ada hadiahnya bagi kalian yang peringkat pertama. Ya, silakan klik linknya, kemudian jodohkan soalnya tentang menjodohkan. Ya, silakan kalau sudah dibuka, klik start, akan muncul seperti ini. Ya, silakan dijodohkan. Sudah? Kirim namanya kalau sudah. Sudah? Sudah? Oke, anak sekalian, Bapak cek terlebih dahulu ya, siapa yang memperoleh peringkat pertama ya. Bapak cek di HP. Oke. Yang tercepat dan jawabannya yang terbaik ya. Tepuk tangan buat Safwan. Ya. Oke, selamat Safwan ya. Anu sekalian, masih ada satu kesempatan lagi nanti di post-test ya. Anu sekalian, selanjutnya setelah kita melakukan pretest ya, maka selanjutnya kita akan menyusun yang namanya resensi. Ibarat sebuah rumah, anu sekalian, maka rumah itu harus ada atapnya, harus ada jendelanya, harus ada pintunya, juga harus ada tamannya. Ya, begitupun resensi yang indah maka dibentuk dari yang namanya identitas buku. Identitas buku itu terdiri dari anu sekalian, Bapak menyingkatnya Jupe Tahan Harga. Ya, identitas itu namanya Jupe Tahan Harga. Yang pertama, Ju-nya apa? Judul buku. P-nya penulis, kemudian penerbitnya, tahunnya, Ju-nya, H-nya, harga buku. Di mana kira-kira dapat menemukan identitas ini? Biasanya ada di cover. Kemudian kalian buka di halaman kedua atau ketiga, nanti ada identitas buku. Nanti kalian cari di sini. Kemudian yang kedua, sekalian, harus ada isinya. Rumah yang indah adalah rumah yang terdapat berbagai ornamen. Ada kursinya misalnya, ada mejanya. Begitupun dengan resensi. Resensi yang baik harus memuat yang namanya sinopsis. Apa sinopsis? Sinopsis yuk. Gambaran atau ringkasan cerita. Bagaimana cara mengetahui sinopsis? Bisa di halaman atau kalian baca secara keseluruhan. Ya, di sinopsis itu anak sekalian ada kelebihan dan ada kekurangan buku. Di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kira-kira buku ini nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup itu isinya simpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itu saran, kira-kira buku ini cocoknya untuk siapa? Apakah untuk anak muda, remaja, orang tua, ya, atau anak-anak? Ya, sesuai dengan hasil diagnosis kemarin, ternyata ada 5 kelompok yang dibentuk pada kesempatan kali ini. Ada kelompok dia dan kawan-kawan dengan judul
buku judulnya bukunya Milea. Kemudian ada Raya dan kawan-kawan dengan judul kata apa? Kata. Dan ada Lutfi dan kawan-kawan, judulnya apa? Layangan terputus. Kemudian ada Bagas dan kawan-kawan, Bagas Filosofi Teras. Dan Sirkus Pohon, Emir dan kawan-kawan. Baik anak sekalian, silakan masing-masing ketua kelompok untuk maju ke ambil buku. Ini bukunya Layangan Putus. Oke. Filosofi Teras. Sirkus Pohon siapa? Milea. Sirkus Pohon Oke. Pratama. Ya. Baiklah sekalian, itu berdasarkan hasil diagnosis kalian terhadap pemilihan kelompok. Selanjutnya adalah anak-anak sekalian, yuk, bagaimana cara meresensi buku? Yang pertama apa tadi? Apa tadi? Identitas buku. Ini contohnya anak sekalian. Contohnya identitas buku. Raya, boleh minta tolong dibaca Raya? Identitas buku, judul bukunya Gilang 1990, penulisnya Pidi Baik, penerbitnya Pastel Book, tebal halamannya 332 halaman, harganya Rp0. Oke, tepuk tangan buat Raya. Ini karena tidak diketahui ya. Nanti kalian coba cari tahu ya, berapa sih harga buku untuk novel Dilan. Selanjutnya adalah yang kedua apa? Sinopsis. Nah, Bapak minta tolong dibaca sinopsis ini. Siapa yang mau baca? Taki, silakan Taki. Sinopsis novel Dilan 1990 menceritakan kisah tentang kisah klasik remaja sekolah tahun 90-an. Dalam novel ini tokoh Dilan adalah seorang anak SMA tahun 90-an yang unik dan serampangan. Dilan juga menjadi anggota salah satu geng motor yang suka tawuran dengan geng dari sekolah lain. Dan buat Taki. Siapa di antara kalian yang sudah nonton dan baca novelnya? Seru tidak? Penuh dengan gejolak tidak? Nah, setelah sinopsis itu ada kelebihan dan kekurangan. Bapak minta baca oleh Pratama kelebihan dan kekurangannya. Oke. Jadi kelebihan bukunya itu bahasa yang digunakan pada novel Dilan relatif ringan sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan pengaruh besar bagi para pembacanya. Pembaca dibuat bertanya-tanya tentang sosok Dilan dan Milea. Penulis juga menyisipkan gambar-gambar dalam novelnya sehingga membuat pembaca tidak cepat bosan. Tapi kekurangan bukunya akhir cerita tidak jelas seperti gantung di tengah-tengah. Konfliknya seperti belum selesai, seperti Dilan akan kemana belum dijelaskan secara gamblangnya. Oke, tepuk tangan buat Pratama. Anak-anak sekalian tahu nggak apa kata kunci dari kelebihan buku? Ada kata apa? Memberikan pengaruh. Yang kedua ada kata apa? Mudah dipahami. Yang ketiga kata apa? Menyisipkan gambar-gambar. Nah, ketiga klausa ini ya, ini menandakan bahwa ini adalah kelebihan buku tersebut. Tapi anak sekalian ada kekurangan juga. Kekurangan itu ditandai dengan kata apa? Ada kata tidak. Ada kata apa lagi? Ada kata belum. Kata tidak dan kata belum merupakan menandakan bahwa ini adalah kekurangan buku. Terakhir anak sekalian, ketika kita sudah menulis identitas buku, isi terdiri dari sinopsis, kekurangan dan kelebihan, maka yang terakhir apa? Penutup. Penutup itu terdiri dari berapa tadi? Terdiri dari dua, yaitu simpulan dan rekomendasi. Bapak minta tolong Aisyah untuk membaca penutup. Penutup novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Menarik untuk dibaca karena menceritakan kisah percintaan remaja SMA pada tahun 1990.
Banyak kisah romantis yang digambar dalam novel tersebut untuk para remaja SMA, sesuai dengan temanya yang mengangkat kisah percintaan remaja SMA. Novel ini sebaiknya dibaca untuk remaja pada waktu senggang, sedang santai atau di hari Minggu. Oke, tepuk tangan buat Aisyah. Anak sekalian, apa kata kunci dari rekomendasi ini? Ada kata sebaiknya dibaca oleh siapa? Oleh kapan dibacanya? Waktu senggang dan bersantai. Kalau Bapak amati ya, dari pembaca Dilan biasanya ingin cepat sekali menuntaskan cerita ini karena ceritanya cerita penuh dengan keseruan, penuh dengan kisah romantis ya. Oke nih sekalian, selanjutnya kita akan menganalisis resensi. Sebelum kita menganalisis resensi, ada yang tanyakan tidak dari contoh ini? Hasbi sudah jelas? Oke, semuanya sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita akan coba menyusun resensi. Dari hasil menyusun resensi ini, anak sekalian, ya. Dari hasil menyusun resensi ini, nanti kita akan buat resensi. Ya. Oke, anak sekalian, bagaimana cara meresensinya? Contoh resensinya, selain tadi Bapak tampilkan di salin dia, ada juga di buku paket halaman berapa? Halaman 93. Nah, di halaman 93 di buku paket kalian itu ada contoh resensi ya. Tidak hanya di halaman 93, ada juga di halaman 99. Nah, ini contoh resensi. Anak sekalian, bagaimana sih cara meresensi dengan mudah? Gampang banget anak sekalian. Ya, cara meresensi itu gampang banget. Cuma ada 3 tahap. Yang pertama apa? Baca dulu. Nggak mungkin kita meresensi tanpa membaca. Yang kedua apa? Tandai kata yang penting. Yang ketiga apa? Tulis. Kemudian yang keempat apa? Tulis identitas bukunya. Setelah tulis apa? Yang terakhir penutup. Selesai kan? Baca. Yang kedua tanda yang penting. Kemudian yang ketiga tulis. Tulisnya tadi identitas, isi dan penutup. Oke sekalian, ya. Silakan, bukunya sudah tadi Bapak berikan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Selamat berdiskusi. Untuk formatnya sudah Bapak kirim ke grup kelas, ya. Silakan, ini formatnya LKPD-nya seperti ini, lembar kerja peserta didik, ya. Seperti ini ya, sudah Bapak kirim ke grup kelas, ya. Nanti dari sini kamu buat resensinya seperti yang ada di buku paket ya. Bapak berikan waktu 30 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, silakan ya, kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ada yang mengalami kesulitan? Silakan mejanya ya. Biar komunikasinya mudah maka dibuat kotak ya. Silakan. Ya. Silakan dibuat kotak. Wah, kayaknya kelompok ini nih sudah mau selesai ya. Coba Bapak lihat hasilnya. Oke ya. Judulnya adalah kata. Nah, nanti kalau bisa nanti katanya di sebelah sini ya. Letak cover novelnya ya. Ini sudah keren ini. Oke, ini kelompok apa? Kelompok Milea ya. Alhamdulillah sudah sebentar lagi selesai ya. Oke, silahkan. Oke, tebal jumlah. Oke, sip ya. Pak, saya boleh nanya tidak? Oke, silakan Hasbi. Ini ketika menganalisis resensi apakah harus
seperti di belakang buku yang tidak ada tulisan sinopsis, kelebihan, kekurangan, dan penutup. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Asbi. Tepuk tangan buat Asbi. Anak sekalian, yang Bapak contohkan tadi kan ada identitas buku, kemudian jupetan harga, ada sinopsis, kemudian di bawahnya ada paragraf, ya, kemudian ada kelebihan, kemudian ada satu paragraf. Nah, Pak, boleh seperti itu atau tidak? Jawaban Bapak, silakan. Boleh format yang tadi, ataupun boleh tidak menggunakan kata sinopsis, tidak menggunakan kata kekurangan, kelebihan, simpulan, dan rekomendasi. Jadi tidak menggunakan kata itu pun sudah benar. Kata-kata sinopsis, kekurangan, kelebihan itu hanya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan resensi. Itu ya, Hasbi ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Sip? Oke, terima kasih Hasbi. Waktunya 5 menit lagi. Ya, silakan manfaatkan dengan baik waktu 5 menit ini. Ya. Oke, siapa? Mudah tidak membuatnya? Udah, Pak. Udah. Judulnya apa? Layangan putus. Coba Bapak cek judulnya sudah. Penulis, penerbit, tahun, jumlah, harga buku. Sinopsisnya sudah? Sudah, Pak. Nah itu oke. Kemudian kelebihan sudah? Sudah, Pak. Udah. Kemudian apa lagi itu? Kekurangan udah? Penutup? Sudah, Pak. Rekomendasi? Sudah. Oke, sip. Oke, ini Syafwan ternyata sudah selesai. Oke, anak sekalian, waktunya sudah habis ya? Oke, waktunya sudah habis. Bagaimana cara menentukan kalian maju? Ya, Bapak buat permainan terlebih dahulu. Yang maju dialah yang tidak bisa ya menjawab tantangan dari Bapak. Tantangannya seperti ini. Bapak akan membuat tembak-tembakan. Kalau tembak satu door, maka jawabannya ya. Jawabannya kuat ya. Tembak satu ya. Yang kedua, jika Bapak door, maka jawabannya ya. Tidak kena. Dengan goyang ya. Door, tidak kena. Oke, sip. Tapi kalau 3 door itu biasanya kena. Maka jawabannya sip ya. Sip. Satu apa? Door. Ya. Satu apa aja jawabannya? Yang kedua, door. Yang ketiga, door. Oke, sip. Itulah yang akan presentasi. Baik, teman sekalian, hari ini Bapak punya satu pistol dengan banyak peluru. Sekalian, ya, siapa yang akan maju tergantung pada jawaban dan kekompakan kelompok kalian. Ya, hari ini Bapak punya pistol. Lagi-lagi, ada sekalian, fenomena yang terjadi hari ini adalah kita belajar dengan cara yang sangat instan. Dari mana? Dari YouTube. Kemudian dari mana? Dari media cetak. Tetapi karena pembelajaran secara instan, maka ketika kita masukkan memori kepada pikiran kita pun menerimanya dengan instan dan cepat lupanya. Disadari atau tidak, ketika kita membaca informasi dari internet, ternyata ketika kita ditanya lagi, ternyata lupa. Tidak hanya itu, pada saat pembelajaran kemarin, kalau ditanya juga lupa. Door. Tidak kompak ya. Kelompok ini yang maju. Oke, siap ya. Kelompok ini, anak sekalian, ya. Hari ini butuh pemimpin ya yang hebat. Dan itu ada di tangan kalian. Bagaimana membentuk pemimpin yang hebat? Pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang ditentukan oleh retorikanya, gaya berbicaranya, tapi pemimpin yang hebat, pemimpin yang ditentukan bagaimana ia mampu menerjemahkan pemikirannya ke dalam ucapan dan tulisan, dikontrol oleh perasaan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Jadi pemimpin yang hebat bukan yang pandai retorika, tapi pemimpin yang mampu beraksi dan bertindak. Door.
Oke, bagus ya. Ya, itulah pemimpin yang hebat ya. Dan ada di tangan kalian. Jangan sampai nanti pemimpin ya, pemimpinnya pemimpin yang tidak punya keinginan bagaimana merubah bangsa ini menjadi lebih hebat lagi. Dan harus ketika menjadi hebat maka harus dilakukan dengan kerja keras. Dor. Nggak kompak ya. Tepuk tangan buat kelompok ini ya. Ada 2 kelompok. Oke, kelompok kata dan kelompok layangan putus ya. Silakan. Kelompok layangan putus terlebih dahulu. Tepuk tangan buat kelompok layangan putus. Ya, silakan presentasi. Silakan buat barisan. Oke, yang lain mohon untuk perhatikan teman-temannya dari kelompok layangan putus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok layanan putus akan mempresentasikan resensi buku yang kami buat. Hasbi Ismaili Abian Dinda Safwan dari Oke, layanan putus tertulis boleh teman-temannya bisa bergeser biar teman-temannya bisa melihat. dari ASF penerbit RCE Publisher tahun terbit 2020, jumlah halaman 268 halaman, harga buku 75.000. Sinopsis. Kisah novel Layangan Putus berawal dari seorang gadis polos bernama Kina. Dia tumbuh dan banyak mempelajari hal-hal baru di kota tempatnya merantau. Mimpinya sangat sederhana. Dia bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu tanpa harus merepotkan keluarganya yang di desa. Ternyata tidak hanya mimpi itu yang berhasil dia genggam. Pertemuannya dengan seorang lelaki bernama Aris mampu mengubah hidupnya jadi lebih indah. Dunianya berubah. Aris mengenalkan dunia baru pada Kinan sehingga dia tidak mampu menolak cinta yang tumbuh untuk Aris. Bagi Kinan, Aris adalah lelaki tangguh, gigih, penuh perjuangan dan sangat mandiri. Dia selalu berpikir bahwa masa depannya pasti akan berubah lebih indah apabila berada di samping Aris. Bahkan Kinan sudah mulai mengubah semua cara pandangnya melihat dunia dan memutuskan untuk mengikat janji suci di hadapan Tuhan. Novel Layangan Putus memang memiliki kisah yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan gaya penceritaannya yang mengalir dan mampu menggambarkan tiap adegan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa harus membuat pembaca memikirkan apa maksudnya. Pembaca diajak menikmati tiap kalimat yang disusun dengan santai dan penggambaran tiap karakter tokohnya di novel Layangan Putus ini juga benar-benar epik dan membawa pembaca sekali terbawa emosi, bahagia, dan sedih dari para tokohnya. Di luar cerita yang luar biasa, novel ini kurang menarik dari segi pemasannya, entah itu ilustrasi cover ataupun layout naskah di dalamnya. Cover terlalu mainstream sehingga bisa langsung ditebak apa isi dalam novelnya. Tentu akan lebih menarik apabila bagian cover dibuat lebih filosofis. Selain itu, bagian layout di dalam naskah juga tidak ada yang tampak menonjol, sama seperti novel pada umumnya. Meski hal ini bukan perkara yang besar, tetapi bisa menambah nilai jual si novel itu sendiri. Novel ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mendapatkan pelajaran penting terkait dengan pernikahan sebelum benar-benar memasukinya. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti agar Anda tidak segera menikah, tetapi memberikan nasihat agar Anda memiliki persiapan yang sangat matang terlebih dahulu. Novel ini juga layak dibaca oleh kaum kadang agar melihat lebih detail perspektif perempuan yang tersakiti karena diselingkuhi. Di luar itu semua, novel Layangan Putus ini tentu merupakan karya yang layak dibaca karena memiliki alur cerita yang menarik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok layangan putus. Latihan yang sangat bagus ya. Selanjutnya harus kalian kita panggilkan. Ini dia ya, kelompok resensi yang kedua. Tepuk tangan buat kelompok kata. Silakan. Kelompok kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan resensi mengenai buku kata.
di halaman langitnya. Penulis Siti Seduh, penerbit Gagas Media. Terbit 2015. Jumlah halaman 396 halaman. Harga 90.000. Nafis Binta ini secara seorang mahasiswa komunikasi yang cantik, namun di sisi lain dia sangat tertutup dan cuek, membuat dirinya tak memiliki banyak teman. Binta lebih senang tenggelam bersama dunianya yang kelam dan hitam itu. Menurutnya, Binta hidup dengan mamanya yang mengidap penyakit skizofrenia, sedangkan papanya entah sekarang ada di mana. Sejak kepergian ayahnya, hidup Binta semakin kelam, ditambah permasalahan masa lalu Binta yang kini entah akan menggantung sampai berapa lama. Bukan Nugraha jika akhirnya kembali menyerah dan pergi. Sementara Bintang seolah menyerah dengan masa lalu yang kian membayanginya. Di pertemanan, muncul satu nama yang hadirnya begitu jarang diungkap, namun inilah yang menjadi latar belakang Bintang. Dia bernama Biru. Biru adalah satu-satunya alasan Bintang untuk melanjutkan hidup. Berpisah selama beberapa tahun, hingga pada suatu ketika seseorang menyetujui mereka untuk bertemu di suatu tempat bernama Banda Neira. Alih-alih mendapat kepastian akan kisahnya bersama Biru yang selama ini menggantung, Binta justru dihadapkan pada kenyataan yang membuat hidupnya semakin pahit. Nugraha, Biru, serta Binta sama-sama membelakangi serta sama-sama pergi. Mereka perlu beberapa kata untuk menuturkan perasaan. Binta yang marah melihat Nugraha dengan masa lalunya dan juga dikejutkan dengan kedatangan Biru yang tiba-tiba yang tidak lain ingin mengajak Binta untuk hidup bersamanya dan meninggalkan Jakarta menuju Banda Neira. Nugraha mengetahui kabar tersebut dari Biru dan berusaha mencegahnya. Sayang, keputusan Binta sudah bulat. Hidup bersama Biru adalah tujuan mungkin. Sementara itu, Nugraha mendapat beasiswa ke Australia. Nuk bisa saja membatalkan keberangkatannya asal Binta meminta. Namun Binta kekurangan buku. Sedikit kekurangan, hanya ada beberapa kata yang terkadang salah tulis. Juga mungkin di bagian halaman akhir buku ditambah biografi singkat penulis agar pembaca pun bukan sekedar tahu karya namun juga pencipta karyanya. Kesimpulan, novel ini merupakan novel bergenre remaja dan juga cinta, menceritakan kisah seorang anak kuliahan yang hidup berdua dengan seorang ibunya yang mengalami penyakit langka, dan juga kisah asmara tokoh utama yang diceritakan secara runtun dan sinkronis. Sekian presentasi resensi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok kata. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana penampilan ya dari kelompok layangan putus dan kata ini? Kira-kira siapa yang mau berargumen? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, kedua kelompok sudah bagus dalam menyampaikan resensi dari awal sampai dengan bagian penutup. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, ya. Siapa yang mau berargumen lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya sependapat dengan Arkan bahwa dari penyajian resensi dan penjelasan resensi sangat baik dan mudah dipahami sehingga kita tertarik untuk membaca karya tersebut. Oke, tepuk tangan buat Arkan dan Nida. Ya, argumennya sangat bagus. Ternyata sekalian betul sekali penampilan dari kedua kawan kita, kedua kelompok kita, penampilannya sudah mantap semuanya. Kira-kira ada kendala nggak sih pada saat pembuatan kelompok? Bapak minta perwakilan dari layangan putus. Kira-kira ada kendalanya nggak sih tadi pada saat pembuatan novel, resensi novel? Gimana? Terasa mudah? Oke, luar biasa kelompok layangan putus ini. Ternyata terasa mudah. Kenapa mudah mengerjakannya? Kalau boleh tahu, berikan kepada teman-teman yang lain. Kenapa sih meresensi novel yang putus itu mudah? Karena sudah baca novelnya. Oke, mantap. Sekarang Bapak tanya ke kelompok Milia. Kelompok Milia, ada kendala tidak dalam membuat resensi tadi? Tidak. Terasa mudah? Kenapa mudah?
Alhamdulillah, mudah karena kompak ya. Terakhir ke kelompok apa? Tikus Pak. Karya Andre Hirata. Mudah tidak tadi? Ya sejauh ini tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah, Pratama? Karena dari kita yang sudah membaca bukunya dan juga mengetahui unsur-unsur dari resensinya, sejauh ini tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Baiklah anak sekalian, ternyata sangat mudah membuat resensi. Tinggal kalian nanti aplikasikan ke dalam kehidupan sehari. Lagi-lagi, semakin kalian membaca buku, maka semakin terbuka jalan kalian untuk menguasai dunia ini. Ya, semakin baca buku berarti semakin lebar membuka jendela dunia. Ya, baiklah anak sekalian, ya. Karena kita sudah presentasi, maka sudah berakhirlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak berikan ya, ada poki ya buat kelompok kata ya. Kemudian mohon maaf kelompok kata dan kelompok layangan putus. Tepuk tangan buat dua kelompok ini dan kita semua. Ya. Oke anak sekalian, untuk menguji apakah kita paham dengan materi yang diajarkan tadi, kita akan membuka word wall kembali. Silakan buka HP-nya kembali ya. Kita akan menganalisis siapa yang terbaik. Masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi ya. Masih ada waktu lagi. Siapa yang terbaik di antara kalian semuanya ya. Silakan dibuka word wall-nya. Kalau sudah langsung dikirim ya. Lihat, ini dia hasilnya. Ya, peringkat pertama, tepuk tangan buat Asdi. Ya, luar biasa. Ya. Dapat berapa Asdi? Dapat 2, keren banget ya. Yang pertama adalah Hasbi ya. Oke, anak sekalian itu dia ya. Ada Hasbi, kemudian ada Syafwan dan ada Aiko ya. Artinya anak sekalian bahwa pembelajaran ini sangat mudah tidak? Sangat mudah. Baiklah sekarang apa yang kamu rasakan pada pembelajaran kali ini? Bapak minta, Raja, apa yang kamu rasakan Raja? Menganalisis teks negosiasi dengan mudah. Oke, menganalisis teks negosiasi dengan mudah ya. Dia, apa yang kamu rasakan dia? Menyusun teks negosiasi dengan mudah dan banyak juga yang saya ketahui. Oke, sip. Terima kasih Raja dan dia. Anak sekalian yang pastinya hidup ini harus banyak tersenyum dan bahagia. Senyum dan bahagia membuat apa? Hidup bertambah panjang. Anak sekalian, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang drama. Sekian pertemuan pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini doa akan dipimpin oleh siapa? Oleh Ketua Bidang Rohani. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dapi, terima kasih anak-anak hebat, generasi penerus bangsa dan aset bangsa ini. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan tetap semangat bagaimana merubah bangsa ini menjadi lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.